Raisa, kok ngeliatin kita kayak gitu? Aku berbisik di telinga suamiku seraya terus memperhatikan Raisa yang menautkan jari-jarinya. Aku turun dari motor yang diikuti oleh Raka. Wanita yang berdiri di ambang pintu tadi menggeser tubuhnya saat Raka mendorong sepeda motor masuk ke halaman rumah. "Kamu kenapa?" tanya Raka menatap adiknya itu. Bukannya menjawab pertanyaan Raka, Raisa malah menghambur ke pelukanku seraya langsung terseduh. Aku dan Raka saling pandang, tidak mengerti dengan apa yang dialami gadis cantik ini. "Kamu kenapa? Ibu sama bapak kemana?" cecar Raka yang tidak dijawab oleh Raisa. Dia hanya terus terseduh menumpahkan air mata dalam tekapanku. Aku benar-benar tidak bisa menebak apa yang terjadi di sini. Jika dia tidak suka dengan kedatanganku, tidak mungkin dia langsung memelukku dan menangis layaknya seorang adik pada kakaknya. Bisa saja dia memeluk Raka jika dia membenciku. Rumah pun sepi. Orang tua Raka tidak diketahui kemana perginya. Padahal sudah direncanakan jika setelah 1 malam pernikahan kami akan datang ke sini. Tapi lihatlah apa yang terjadi di sini. Bukan sambutan hangat, melainkan tangis Raisa yang belum ku tahu sebabnya. "Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan ibu dan bapak," ujar Raka seraya langsung masuk ke dalam rumah. Aku pun melakukan hal yang sama, mengikuti suamiku seraya terus memeluk Raisa yang masih enggan mengakhiri tangisnya. "Mereka tidak ada di rumah." "Sa, kamu kenapa? Bicara sama AA," ujar Raka mengguncang bau adiknya itu. "Kah, jangan dipaksa. Biarkan Raisa tenang dulu." Aku menenangkan suamiku yang terlihat frustasi. Aku dan Raisa duduk di sofa yang di depannya terdapat meja dengan berbagai makanan ringan di atasnya. Sebagai sambutan datangnya seorang menantu, menurutku hidangan ini sudah cukup. Tapi yang membuatku aneh ialah ketiadaannya orang tua Raka, serta tangisan Raisa yang begitu menyayat hati. "Raisa, AA tanya sekali lagi sama kamu, kemana ibu dan bapak?" Raisa mengangkat kepala, mengurai pelukan, sembari mengusap kedua matanya yang membengkak. "Ibu sama bapak nganterin saudara kita, menunggu mobil yang menuju ke kota di jalan lintas. Dan aku... Raisa tidak melanjutkan kata-katanya. Ia kembali menangis dengan menutup wajah dengan kedua tangan. "Dan kamu takut sendirian di rumah?" tebak Raka. Raisa mengangguk meski lemah. Suamiku langsung mengusap kepala Raisa sembari terkekeh, meledek adiknya itu dengan sebutan penakut. Takut sendirian di rumah sampai nangis histeris seperti ini. Menurutku ini berlebihan. Aku terus menatap Raisa yang mengusap air mata menggunakan jilbab lebar yang ia kenakan. Sepertinya ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan adik dari suamiku ini. Entah apa, tapi rasanya sangat ganjal. Jika untuk sekedar takut ditinggal sendiri, jika iya, kenapa dia tidak ikut dengan ibu dan bapak ke jalan lintas? Apa jangan-jangan rasa takutnya datang setelah kepergian ibu dan bapak? Penyebab ketakutan Raisa yang membuatku penasaran. Kah, sudah datang rupanya. Seorang pria yang garis wajahnya begitu mirip dengan Pak Maman masuk menghampiri kami. Aku berdiri menyalami pria yang ku tahu adalah kakak tertua suamiku. "Baru saja datang, Kang, tapi rumah sepi dan Raisa malah nangis ketakutan," Papa Raka menjelaskan. "Ah, Raisa mah memang manja. Biasa dia mah banyak nonton film horor. Maklumin aja, Kak. Anak perempuan satu-satunya memang manja," kelakar Kang Adi yang kemudian menghisap rokok yang tak lepas dari jarinya. Jika aku perhatikan, ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Sikap Raisa menunjukkan hal tak biasa setelah kedatangan Kang Adi. Jari-jari lentik Raisa
meremas ujung jilbab dengan rahang yang mengeras. Entah hanya perasaanku atau memang ada sesuatu. Mungkin hanya kebetulan saja. Beberapa saat aku dan Raka terlibat obrolan dengan Kang Adi setelah sebelumnya Raisa memutuskan masuk ke dalam kamar karena merasa tidak enak badan. Mungkin saking ketakutan, pikirku. Loh, Rani sudah di sini. Suara wanita berseru dari ambang pintu. Bu Fatma, ia masuk seraya menenteng sesuatu di tangannya. Maaf ya, ibu habis mengantar saudara nungguin bis, tuturnya lagi menghampiri kami. Kuulurkan tangan mencium punggung tangan mertuaku itu. Setelah Bu Fatma masuk, Pak Maman pun datang dan menyapaku. Mereka mempersilakanku mencicipi berbagai hidangan yang tersaji di atas meja. Sudah lamakah? Tanya Pak Maman pada putranya. Tidak terlalu lama Pak. Tapi itu si Raisa nangis-nangis ketakutan saat tadi kami datang. Yah kan Ran? Aku mengangguk, mengiyakan perkataan suamiku. Takut apa? Bu Fatma terlihat kaget. Enggak tahu, takut ditinggal sendiri di rumah kali. Sekarang dia di dalam kamar, tutur Raka lagi. Biasanya juga gak apa-apa ditinggal sendiri. Takut apaan? Ibu beranjak dan masuk ke dalam kamar anak gadisnya itu, memastikan jika Raisa baik-baik saja. Raka pun mengajakku masuk ke dalam kamar, meninggalkan bapak dan kakaknya yang tengah membicarakan sawah. Kamar Raka berada di bagian paling belakang, dan untuk sampai ke sana kami harus melewati dua kamar lain, yakni kamar ibu dan kamar Raisa. Saat melewati kamar Raisa, aku memelankan langkah kaki, menajamkan pendengaran. Di dalam sana, telingaku menangkap suara seseorang yang tengah menangis. Sungguh aku penasaran dengan kejadian menakutkan yang dialami Raisa. Seseram apa makhluk yang membuat adik iparku itu sampai tak henti-hentinya menangis? Ini kamar kita, ucap Raka membuka pintu lebar-lebar. Setelah aku masuk, pintu kembali ditutup rapat dan kedua tangan Raka melingkar di pinggangku. Kah? Kenapa? Tidak mau dipeluk suami, ujarnya tepat di telingaku. Aku tidak menjawab, membalikkan badan, membalas pelukan dia yang begitu hangat dan nyaman. Sesaat kami saling terbuai, membuatku melupakan di mana kami berada. Hingga akhirnya aku mengakhiri kemesraan ini dengan melepaskan diri dari kukungan suamiku. Kenapa? Tanyanya menatapku lekat. Kita harus beberes, ucapku langsung menghampiri tas berisikan pakaian lalu membawanya ke dekat lemari. Satu persatu baju-bajuku aku ambil lalu kusimpan pada lemari yang masih kosong. Ternyata Raka sudah menyiapkan satu lemari untuk menyimpan pakaianku. Padahal nanti saja beresinya. Aku masih mau meluk kamu loh. Lagi, kedua tangan itu memelukku dari belakang. Meluk boleh, tapi jangan diunyel-unyel. Ini masih siang, ujarku diakhiri dengan kekehan. Kita pengantin baru, tidak ada alasan untuk itu. Masih ada banyak pekerjaan untuk kita. Termasuk, aku mengganti ucapanku saat teringat pada Raisa. Termasuk apa? Tanya Raka. Aku menghentikan pekerjaanku, berbalik badan, melihat pada Raka yang menunggu jawaban dariku. Alasan Raisa menangis, dia ketakutan. Kamu percaya dengan satu kata takut yang dia ucapkan? Janggal loh Kah, pasti ada yang lain. Apalagi kata ibu, dia sudah biasa sendirian di rumah. Raka bergeming, bola matanya bergerak ke sana kemari seolah-olah tengah mencari sesuatu. Pahamkah dia dengan kecurigaanku? Kamu terlalu khawatir sayang, percayalah, dia memang sebenarnya manja. Pundakku merosot. Ternyata Raka masih tidak paham. Dia tidak percaya jika Raisa menyimpan sesuatu yang dia pendam sendiri. Aku mengedikkan bahu, melanjutkan pekerjaanku, membereskan pakaian hingga selesai,
Meskipun Raka terus menggoda, tapi dia sama sekali tidak berhasil. Aku mengabaikan dia dan memilih menyelesaikan pekerjaanku. Bersambung.